SDM kita dipersiapkan di 2045. Kedua, apakah betul terkait dengan kebijakan tidak ada alokasi khusus atau alokasi untuk pendidikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pecinta masa depan negeri, kebijakan pendidikan antara pemerintahan satu dengan lainnya itu sedikit banyak ada perbedaan. Hadirnya pandemi COVID-19 pasti direspon yang berbeda. Ada sebuah masukan, pendidikan harus jadi fokus pada penanganan COVID-19. Itu usulan dari Pak Fasli Jalal, seorang wakil menteri pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Hal itu diusulkan kepada Kabinet Indonesia Maju yang dikawal oleh Pak Nadiem Makarim. Sebetulnya, apakah memang pada pemerintahan sekarang ini di bawah komando Bapak Jokowi atau Pak Menterinya Pak Nadiem Makarim itu seperti yang dilihat oleh Pak Fasli Jalal, Profesor Fasli Jalal yang pernah menjadi wakil menteri pada pemerintahan Pak SBY. Tetapi saudara perlu ingat bahwa pada kesempatan ini kita tidak membenturkan pemerintahan Bapak Jokowi sama Pak SBY. Tetapi pertanyaan tadi, apakah betul pada pemerintahan ini terkait dengan kebijakan pendidikan itu kurang diperhatikan? Ayo kita baca sebuah berita dan selanjutnya kita kupas untuk kebaikan kita bersama. Pendidikan harus jadi salah satu fokus penanganan COVID-19. Itu sebuah judul di media atau Republika pada hari ini. Republika.co.id Jakarta, Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal, menilai selama penanganan COVID-19 masalah pendidikan masih belum ditangani secara serius. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya anggaran yang difokuskan untuk sektor pendidikan dalam penanganan COVID-19. Apakah iya? Tetapi karena beliau adalah mantan wakil menteri, pasti tidak hanya menampilkan masukannya atau dalam bahasa kasarnya kritiknya, tapi pasti ada berbagai data yang beliau punyai. Di dalam anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional PCPN, pemerintah menganggarkan 695,2 triliun. Jadi ada kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, insentif usaha, tetapi dunia pendidikan belum terfikirkan atau belum dialokasikan. Ya, boleh saja masukan tersebut, kritik tersebut. Dan ini pasti akan menjadi masukan yang bagus kalau memang iya. Situasi pandemi COVID-19 masih berjalan tanpa diketahui kapan akan berakhir. Hingga saat ini Indonesia bahkan belum menunjukkan angka yang lebih baik. Jumlah yang terpapar masih meninggi. Dari segi pendidikan saat ini anak-anak Indonesia belajar kondisi yang berbeda. Fasli menyebut pelajaran di kelas guru bisa menjaga kesamaan pembelajaran bagi seluruh murid. Tapi kalau saat pandemi tidak ada jaminan. Ini memang sebuah tantangan. Belajar di rumah, mereka belajar di rumah masing-masing, kadang-kadang tidak bisa dibayangkan kondisinya. Sementara sebagian anak-anak menikmati dengan fasilitas yang memudahkan mereka belajar. Jadi memang kalau kita melihat, ya ada perbedaan antara siswa satu dengan siswa lainnya. Jauh sebelum pandemi, Indonesia sudah menyusun berbagai program sekitar atau mempersiapkan bonus demografi yang akan mencapai puncak pada 2030-2045. Pada puncaknya nanti jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 200 juta lebih. Nah, ini yang menjadi problem. Apakah pada waktu pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu sama Kabinet Indonesia Maju saat ini, itu ada cara pandang yang sama atau berbeda terkait dengan
bonus demografi tadi sampai 200 juta jiwa ini bisa berbeda. Terjadinya pandemi tentunya mempengaruhi berbagai program pendidikan yang dilakukan untuk mempersiapkan bonus demografi. Oleh karena itu, perhatian pada sektor pendidikan harus ditingkatkan. Ketimpangan pengetahuan makin lebar yang sudah terjadi sebelum COVID sampai sekarang. Fasli merekomendasikan beberapa hal terkait dengan pendidikan. Menurutnya, upaya agar sekolah tatap muka harus tetap diusahakan, namun jika tatap muka tidak dimungkinkan, maka kesehatan menjadi pertimbangan utama. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah beberapa masukan dari Pak Fasli Jalal terkait dengan kebijakan pendidikan pada saat ini, pemerintahan Kabinet Indonesia Maju sekarang ini. Karena menurut beliau, menurut Wakil Menteri Pendidikan di Kabinet Indonesia Bersatu periode kedua, beliau adalah wakilnya M. Nuh atau Prof. Nuh yang pernah menjadi Menteri Pendidikan ketika itu, bahwa pada saat ini tidak ada perhatian secara khusus terkait dengan kebutuhan penyiapan 200 juta tenaga kerja yang di 2045 nanti. Lah, disinilah titik perbedaannya, karena pada beberapa hari kemarin Komisi 10 mengundang beberapa tokoh masyarakat bagaimana membincangkan peta pendidikan Indonesia 2020 sampai 2035. Dalam bahasanya Pak Fasli Jalal adalah bonus demografi untuk dunia pendidikan 2020 sampai 2045. Ya, di sini terjadi perbedaan pertama tahunnya. Isinya bagaimana? Semoga saja hal ini menjadi PR bagi pemerintahan sekarang, khususnya Pak Menteri, Mas Menteri, untuk apakah masukan tersebut disambungkan, maksudnya berbagai kebijakan yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu pada waktu 2010-2011, karena Pak Fasli Jalal adalah wakil menteri pada waktu itu selanjutnya bersambung pada saat ini, karena kepentingannya adalah penyiapan SDM pada 2045 200 juta jiwa angkatan kerja. Itu kalau tidak bisa dihadirkan, maka membahayakan terhadap tenaga kerja atau sumber daya manusia yang ada di Indonesia yang mereka siap ke dunia kerja. Saudara, pecinta masa depan negeri. Jadi, angkatan kerja menjadi titik poin mengapa terjadi perbedaan. Tetapi kalau kita melihat apakah betul, tadi kan Pak Fasli memberikan kritikan yang keras bahwa UMKM diperhatikan, berbagai usaha diperhatikan, perbankan diperhatikan, tapi pendidikan kok tidak. Bahkan dalam bahasanya, khususnya perguruan tinggi swasta, kok tidak mendapatkan perhatian. Selama ini kalau kita berbicara perguruan tinggi negeri, maka relatif semuanya terselesaikan berbagai anggaran dari pemerintahan pusat. Karena dunia pendidikan tinggi, maksudnya perguruan tinggi, relatif mereka itu adalah semuanya tercover pusat. Loh, kalau begitu bukannya Pak Nadiem kalau begitu. Ini kan hal yang berbeda. Inilah permasalahannya yang seharusnya menjadi pemikiran bersama. Intinya, dunia pendidikan tinggi dan dunia pendidikan secara umum itu dalam bahasanya Pak Fasli Jalal, Profesor Fasli Jalal, kurang mendapatkan perhatian. Semoga kritikan ini menjadi masukan yang baik, bukan sebagai semacam ya karena dia tidak menjadi bagian dari pemerintahan ini, bukan. Tapi semoga menjadi masukan yang baik dan selanjutnya direspon. Karena kalau kita melihat, pertama, apakah SDM kita dalam bahasa 2045 tadi itu
sudah siap atau belum siap atau biasa-biasa terkait dengan merespon bonus demografi tadi. Yang pasti mulai bulan Maret 2020 sampai hari ini, maksudnya Januari 2021, 10 bulan, hampir 1 tahun, proses pendidikan, proses belajar mengajar relatif semuanya tidak ada di kelas. Jadi, kalau tidak ada di kelas, maka kata bahasa Pak Fazli Jalal tadi, standarisasi apa yang diterima oleh siswa itu berbeda, kesulitan siswa untuk menerimanya. Ya memang benar bahwa suasana kuliah tatap muka jarak dekat itu pasti akan lebih memudahkan karena pola atau paradigma mahasiswa dan siswa yang ada di Indonesia itu ya bertemu. Tetapi kalau kita sudah terbiasa dengan daring, belajar jarak jauh atau online, bisa-bisa nanti semuanya akan dimudahkan, lebih mudah dengan online. Jadi kita itu mungkin saat ini agak gagap ketika perkuliahan atau pembelajaran di kelas itu berubah menjadi online. Ini agak gagap. Semoga saja hal ini, apa yang disampaikan Pak Fazli Jalal kemudian terjawab. Ya kita memang belum ada jawaban real ya, karena belum ada 5 tahun, masih 1 tahun aja belum lengkap. Sehingga hasilnya mungkin yang bisa kita lihat pada saat ini adalah nilai yang ada di rapot atau yang ada di IPK bagi para mahasiswa. Dari situ maka bisa dilihat apakah ada penurunan nilai atau sama atau kenaikan. Kalau di perguruan tinggi seperti saya sebagai dosen di Universitas Negeri Surabaya, mahasiswa antara daring sama yang biasa, maksudnya tatap muka, pada awal memang iya, kesulitan mahasiswa untuk menerima daring. Tapi selanjutnya akan terbiasa. Dan bahkan kalau mereka mendapatkan tugas untuk sebuah penelitian, tidak harus misalkan bersulit-sulit ke lapangan. Apakah ada terkait dengan metode penelitian yang memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan hasil penelitian, subjek objek yang kemudian mendapatkan data dan bisa diolah dengan mudah? Ya ada materi tersendiri untuk sebuah penelitian, bagaimana tidak harus berbasis lapangan, dalam artian berbasis konvensional. Itu ada materi sendiri. Begitu juga terkait dengan perkuliahan lainnya. Memang ada 25% kalau di perguruan tinggi kebijakannya mahasiswa minimal 25% tatap muka dengan dosen, maksudnya online secara langsung seakan-akan di kelas, baik itu Zoom atau Google Meet ataupun lainnya. Adapun yang offline, maksudnya bisa menggunakan offline berarti bukan tatap muka ya. Offline di sini adalah online yang misalkan grup WA, email, itu ya bisa sampai 75%. Tetapi melihat perkembangan sampai hari ini, sebetulnya substansi dari proses belajar mengajar itu it's okay. Tetapi terkait dengan khususnya mahasiswa baru, Pak, saya itu sudah 1 semester, ini sudah IPK keluar, tapi kok belum bisa tatap muka? Itu permasalahannya. Sudah 1 semester belum pernah datang ke kampus, semuanya melalui online. Dan mereka, ya memang ini adalah sebuah ujian, suasana COVID ini berbeda. Itu yang pertama tadi. SDM kita dipersiapkan di 2045. Kedua, apakah betul terkait dengan kebijakan tidak ada alokasi khusus atau alokasi untuk pendidikan? Ya ini nanti Mas Menteri atau Prof. Ristekbrid itu akan menjawab terkait dengan hal ini. Menjadi perhatian, maksudnya belum terfikirkan. Kalau menurut saya pasti dunia perguruan tinggi sudah tercover, alokasi pendidikan juga tercover. Memang bahwa berbagai alokasi itu diarahkan untuk ke dunia atau penanganan COVID, ya.
tapi tidak mengurangi substansi menurut saya sih. Tapi nanti ini masih bisa kita bincangkan lebih mendalam. Dan saya yakin Kabinet Indonesia Maju saat ini juga tidak ingin dunia pendidikan kita selanjutnya menghadirkan SDM yang lebih jelek. Dan apakah tantangan di 2025 tadi tidak nyambung, itu perlu yang harus dijawab. Yang ketiga, bahwa Kabinet Indonesia Maju dan Kabinet Indonesia Bersatu pada substansinya adalah dua pemerintahan yang seharusnya berkesinambungan, meskipun berbeda presiden, berbeda menteri. Dalam bahasa Orde Lama ada repelita, atau ada jangka panjangnya, rencana pembangunan 5 tahun dan pembangunan jangka panjang. Dan sebetulnya pada saat ini juga iya, karena ada sebuah risiko dalam politik kalau pemerintahan itu tidak mengakomodir terkait dengan kebutuhan rakyat, sangat mungkin dia tidak akan dipercayai oleh rakyat, trust publik akan hilang. Dan misalkan dalam sebuah kontestasi secara politis, dia akan sulit memenangkan pada periode selanjutnya. Semoga ada manfaat. Ini adalah PR bagi kita bersama. Sebuah masukan dari Prof. Jalal sebagai Wakil Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, dan sebuah masukan bagi Mendiknas sama Mendistekbrin untuk perbaikan. Kalau memang betul diperbaiki, kalau tidak cukup menunjukkan saja. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.